Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama kami, generasi pemuda-pemudi Cagurpura yang berdakwah insyaAllah dirahmati Allah. Yang pertama, marilah kita sama bersyukur kepada Allah yang alhamdulillah sampai saat sekarang ini Allah masih memberi kita kesehatan, nikmat, bahkan hidayah Allah masih titipkan kepada kita. Hendaknya kita selalu mensyukuri apa yang Allah berikan kepada kita. Dan selawat berangkaikan salam selalu kita doakan kepada Allah, semoga disampaikan kepada Nabi besar kita, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Baiklah, tema kita pada malam hari ini kami akan memberi judul mensyukuri nikmat Allah. Syukur artinya terima kasih atas apa yang Allah berikan kepada kita. Nikmat hidayah, umur, kesehatan. Hendaknya kita selalu mensyukuri nikmat yang diberikan Allah. Allah menjelaskan di dalam surat Ibrahim ayat 7. Apa kata Allah? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna azabi lasyadid. Siapa yang bersyukur atas nikmatku, kata Allah, aku tambah. Dan sebaliknya, siapa yang kufur, azabku sangatlah pedih. Kaum muslimin, pemirsa YouTuber yang insyaAllah dirahmati Allah. Yang pertama, bagaimana cara kita mensyukuri nikmat Allah? Yang pertama, selalu berterima kasih, selalu berbaik sangka kepada Allah bahwa sesungguhnya nikmat ataupun ujian itu datangnya dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, kita bersyukur itu syukur lisan secara alhamdulillah misalnya, dan syukur perbuatan menjalankan perintah Allah seperti solat, puasa, haji, zakat, sedekah, dan ibadah-ibadah yang lainnya. Karena kalau kita tidak bersyukur, tidak sabar, tidak redha atas ketentuan Allah, Allah telah menjelaskan di dalam hadis qudsi, apa kata Allah? Man lam yaskur 'ala na'ma'i wa lam yasbir 'ala al-bala'i wa lam yarda bi qada'i falyakrub min tahtas sama'i falyatlud rabban siwaya. Apa kata Allah? Jika seseorang tidak bersyukur atas nikmatku, tidak sabar atas ujianku, dan tidak redha atas ketentuanku, keluar dari langit dan bumiku, cari Tuhan selain aku, kata Allah. Jadi ini adalah hadis qudsi. Secara tegas Allah mengatakan siapa yang tidak bersyukur, sabar, redha, maka cari Tuhan selain aku, kata Allah. Pemirsa YouTuber yang insyaAllah dirahmati Allah, kalau kita ingin bersyukur, kita lihat tukang parkir. Apa tukang parkir? Mereka mempunyai banyak mobil, banyak motor, tapi mereka tidak pernah sombong. Apa tasawufnya di sini? Tukang parkir tidak merasa memiliki, tapi merasa dititipi. Begitu pula dengan kita, harta kita, pangkat, jabatan, keluarga kita, itu adalah titipan. Kalau kita merasa itu milik kita, maka siap-siaplah untuk kehilangan, dan kehilangan itu sangatlah pedih. Pemirsa YouTuber yang insyaAllah dirahmati Allah, jangan sampai harta membuat kita lalai. Anak-anak dan pangkat, jangan sampai kita itu membuat kita menjadi lalai. Sebab di dalam surah At-Takasur Allah menegaskan, Alhaakumut takatsur, bermegah-megahan telah melalaikan kamu, kata Allah. Hatta zultumul maqabir, sampai kamu masuk ke liang lahat. Jadi jangan sampai harta kita, anak kita, pangkat, jabatan, kekayaan kita membuat kita lalai kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan inilah mu'jizah kita pada malam ini, mudah-mudahan bermanfaat untuk kita bersama. Jangan lupa share, subscribe, dan like. Dan kalau ada saran, silahkan tulis di komen di bawah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.